Garuda Indonesia, sang kebanggaan bangsa di angkasa. Dengan livery biru ikoniknya, maskapai ini bukan sekadar alat transportasi, tapi juga simbol martabat dan representasi Indonesia di mata dunia. Kini, Garuda dikenal sebagai salah satu maskapai bintang 5 dengan layanan premium dan catatan keselamatan yang solid. Tapi, tahukah Anda, ada masa kelam dalam sejarahnya? Sebuah masa di mana burung besi kebanggaan ini dilarang menginjakkan rodanya di seluruh benua Eropa. Ini adalah kisah tentang bagaimana Garuda Indonesia bersama seluruh maskapai Indonesia lainnya masuk ke dalam daftar hitam penerbangan Uni Eropa dan bagaimana mereka berjuang untuk bangkit kembali. Semua berawal pada pertengahan tahun 2000-an. Dunia penerbangan Indonesia saat itu sedang dirundung duka. Serangkaian insiden dan kecelakaan terjadi dalam waktu yang berdekatan, menimbulkan keraguan besar terhadap standar keselamatan penerbangan di negeri ini. Puncaknya adalah pada 1 Januari 2007, ketika pesawat Adam Air penerbangan 574 hilang dari radar dan jatuh di Selat Makassar. Peristiwa ini mengguncang dunia internasional. Lalu, hanya berselang 2 bulan pada 7 Maret 2007, Garuda Indonesia penerbangan 200 tergelincir dan terbakar saat mendarat di Yogyakarta, menewaskan 21 orang. 2 tragedi besar dalam waktu singkat. Ini menjadi lonceng peringatan yang sangat keras bagi otoritas penerbangan global. Komisi Eropa, Badan Eksekutif Uni Eropa, melihat ini bukan sebagai masalah 1 atau 2 maskapai saja. Mereka melihatnya sebagai sebuah kegagalan sistemik. Menurut mereka, otoritas penerbangan sipil Indonesia saat itu, yaitu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, DJPU, tidak mampu melakukan pengawasan yang memadai terhadap keselamatan seluruh maskapai yang beroperasi di bawah yurisdiksinya. Maka pada Juli 2007, keputusan pahit itu pun jatuh. Uni Eropa secara resmi memasukkan semua maskapai penerbangan Indonesia, tanpa terkecuali, ke dalam daftar hitam mereka, termasuk di dalamnya sang maskapai nasional Garuda Indonesia. Larangan ini adalah sebuah pukulan telak, bukan hanya soal kerugian finansial karena rute gemuk ke Amsterdam dan kota Eropa lainnya harus ditutup. Ini adalah soal reputasi. Soal harga diri bangsa di panggung internasional. Citra penerbangan Indonesia jatuh ke titik terendah. Jadi, apa yang dilakukan Garuda? Menyerah? Tentu tidak. Di tengah keterpurukan, Garuda Indonesia justru melihat ini sebagai sebuah titik balik, sebuah momentum untuk melakukan transformasi total yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka meluncurkan program masif yang disebut Quantum Leap. Garuda melakukan investasi besar-besaran. Mereka mendatangkan armada-armada pesawat baru yang lebih modern seperti Boeing 737-300ER dan Airbus A330. Sistem perawatan dan operasional dirombak total. Pelatihan pilot dan kru kabin diperketat sesuai standar internasional tertinggi. Yang terpenting, mereka secara proaktif bekerja untuk mendapatkan sertifikasi paling bergengsi dalam dunia aviasi, IOSA atau IATA Operational Safety Audit. Ini adalah audit keselamatan super ketat dari Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional. Lolos dari audit ini adalah bukti bahwa sebuah maskapai telah memenuhi lebih dari 900 standar keselamatan global. Garuda tidak hanya berusaha memperbaiki diri, mereka juga secara aktif melobi dan menunjukkan bukti nyata kepada regulator Eropa, EASA, European Union Aviation Safety Agency. Mereka membuktikan bahwa perubahan yang dilakukan bukan sekadar kosmetik, tapi sebuah reformasi mendasar dari budaya keselamatan perusahaan. Kerja keras itu pun membuahkan hasil. Setelah 2 tahun berjuang dalam daftar hitam, pada Juli 2009 Uni
Eropa secara resmi mengumumkan larangan terbang untuk Garuda Indonesia dicabut. Garuda menjadi maskapai Indonesia pertama yang berhasil keluar dari daftar hitam tersebut. Ini adalah kemenangan besar, sebuah bukti bahwa komitmen pada keselamatan akan selalu diakui dunia. Sejak saat itu, Garuda terus terbang lebih tinggi. Mereka meraih predikat maskapai bintang 5 dari Skytrax, memenangkan penghargaan World's Best Cabin Crew berkali-kali, dan yang terpenting, menjaga catatan keselamatan mereka tetap cemerlang. Kisah larangan terbang ke Eropa adalah babak kelam, namun juga menjadi pelajaran paling berharga bagi Garuda dan dunia penerbangan Indonesia. Ia mengajarkan bahwa di angkasa tidak ada ruang untuk kompromi dalam hal keselamatan. Dan dari abu keterpurukan itulah, Garuda Indonesia terlahir kembali, lebih kuat, lebih aman, dan siap untuk terbang lebih tinggi sebagai duta bangsa. Bagaimana pendapat kalian tentang kisah ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar dan bagikan video ini agar lebih banyak yang tahu tentang sejarah perjuangan maskapai kebanggaan kita. Terima kasih sudah menonton.